Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan akal budi? Melibatkan pikiran, melibatkan tindakan yang harus kita pikir, logika. Itu yang dimaksud dengan kata-kata ya dari firman Tuhan. Artinya adalah inisiatif untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap rasa, kekuatan, nah itu tanpa berpikir, tanpa dilibatkan logika di situ. Dengan rasa, namanya perasaan. Jikalau kita mengasihi atau mencintai seseorang, itu tanpa logika. Cinta itu tidak banyak melibatkan logika, tapi rasa. Makanya tidak heran kalau orang mencintai itu, ya apapun statusnya dia, tetap dia sukai. Mau orang miskin, orang kaya, jahat, dan apapun. Kalau dia sudah sukai, dia tetap mencintai atau mengasihi. Itu mengasihi atau mencintai dengan rasa. Tetapi dibutuhkan logika, berpikir apa yang dia mau. Kalau hanya rasa doang, kamu mencintai saya tuh luar biasa, tapi kamu tuh tidak pernah berpikir apa yang saya mau. Nah, berarti cinta itu membutuhkan logika. Demikian kita mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan salah, ada satu kata, yaitu mengasihi Tuhan dengan akal budi. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan akal budi? Yang dimaksud adalah kita mengasihi Tuhan itu dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan inisiatif untuk bagaimana mengetahui apa yang dimau oleh Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, satu analogi di mana orang tua itu senang anak-anaknya mengasihinya, menyayangi orang tua. Tentu senang. Tetapi orang tua senang, tambah senang jikalau anak-anak mengasihi orang tua itu bukan hanya berdasarkan kasih sayang yang dilibatkan rasa di situ, menyayangi. Tapi dibutuhkan logika, dibutuhkan berpikir bagaimana orang tua, anak-anak bisa mengasihi orang tua dengan otak, dengan berpikir, tanpa harus disuruh oleh orang tua. Contohnya, contoh, contoh yang terjadi sehari-hari kalau kita bisa eh, melihat bahwa orang tua ini kalau pagi-pagi atau sore pulang kerja suka minum kopi. Dia suka, tapi tanpa dia suruh. Nah, bagaimana anak-anak itu secara inisiatif membuat kopi buat orang tua tanpa dia suruh? Berarti di sini anak-anak sedang mengasihi orang tua dengan akal budi, berpikir apa yang dimau oleh orang tua. Nah, itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, berpikir tanpa harus Tuhan suruh. Kalau yang tercatat di dalam Alkitab banyak perintah mengasihi atau jangan ada Allah lain di hadapanku dalam Taurat. Nah, ini kan suatu perintah yang tertulis, yang dimana berpikir tetapi yang sudah tertulis. Nah, kita mengasihi Tuhan itu bukan hanya berdasarkan yang tertulis, tetapi mengasihi Tuhan dengan akal budi itu kita melibatkan otak, logika kita, berpikir bagaimana caranya supaya Tuhan itu senang. Tadi saya kasih contoh bahwa orang tua itu sangat senang kalau anak-anak itu menyayangi, mengasihi orang tua itu dengan berpikir. Nah, tanpa orang tua suruh, dia bikin kopi buat orang tua. Wah, orang tua senang tanpa dia suruh. Berarti kita mengasihi orang tua melibatkan pikiran, melibatkan tindakan dengan otak. Nah, untuk itu bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan akal budi? Ya sudah, tentunya ada banyak hal sebagai penerapan, sebagai tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita membuat suatu program secara kelompok atau Natal, di hari Natal ini, kita mengasihi Tuhan,
membuat acara yang luar biasa itu tanpa harus Tuhan suruh. Jadi orang merayakan Natal tidak ada perintah dalam Alkitab. Ya, tapi apakah itu salah? Orang mengasihi Tuhan dengan akal budi, berpikir bagaimana merayakan kelahiran Yesus bukan sebagai ulang tahun, tetapi bagaimana sejarah Yesus datang itu menyelamatkan kita semua. Sehingga kita berpikir dengan inisiatif sekalipun tidak ada perintah dalam Alkitab untuk merayakan hari Natal. Tetapi dengan inisiatif kita, dengan akal budi, kita mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dengan akal budi kita merayakan Natal. Apa salahnya? Memang tidak tertulis. Nah, ini artinya mengasihi Tuhan dengan melibatkan akal budi. Tidak harus disuruh. Mari, di hari Natal ini kita rayakan Natal, yang penting jangan dengan cara duniawi. Tapi selama itu normal, positif, menyenangkan hati Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal. Haleluya.